Halo guys, berjumpa lagi dengan gue tentunya di channel Sini Setia Budi guys ya. Oke guys, mungkin kali ini kita ngobrol-ngobrol santuy tentang seputaran gue nge-YouTube men ya. Dan memang sudah tidak terasa men ya, gue ini udah nge-YouTube hampir mau menginjak 1 tahun men. Dalam 1 tahun ini gue sudah mengupload video sekitar 101 video kalau nggak salah men ya. Nah, apa yang gue dapat selama 1 tahun ini ngonten guys ya. Ya, gue jujur gue belum mendapatkan AdSense dan belum memenuhi syarat di jam tayang men. Karena gue mungkin kesalahan gue waktu awal-awal gue nge-YouTube itu gue tidak memahami arti dari pedoman YouTube men. Yang gue tahu itu gue upload video dapat uang udah itu aja. Ternyata tidak semudah apa yang gue kira gitu men. Nah, kalau misalkan kalian semua nih ya, buat teman-teman semua pokoknya yang mau memulai nge-YouTube, gue rasa usahain sebelum lu memulai membuat konten, lu pikirkan dulu konten apa yang akan lu buat. Terus sebelum lu nanti buat videonya, membuat konten, lu baca-baca dulu analisis atau analitik dari algoritma YouTube men. Karena tidak semua yang kita bayangkan, semuanya pun ada prosesnya gitu men. Nah, kesalahan gue itu di situ men. Kalau misalkan dibilang ini channel yang pertama, bukan, ini channel yang kedua guys ya, bukan channel yang pertama. Dan channel yang pertama gue itu di horror guys, jadi kayak di explore tempat-tempat terbengkalai, terus kayak ke tempat-tempat keramat yang kayak gitu, yang memiliki sejarahnya lah, intinya yang kayak gitu men. Itu tahun 2020, cuman gue stuck di situ, gue gak ngelanjutin konten horor gue gitu men. Karena gue awal-awalnya juga bukan di YouTube sih sebenarnya, cuman di APK live streaming kayak di Bigo sebelum ada live TikTok kalau nggak salah. Karena TikTok itu adanya tuh cuman sekarang doang men. Jadi mungkin tahun 2020 kalau nggak salah belum ada ya. Awal-awal tahun 2020 itu belum muncul gitu, belum ada live streaming. Cuma kalau TikToknya udah ada. Nah, gue coba beralih ke YouTube karena memang banyak YouTuber di horor guys ya. Tentang explore, gue coba 1-2 yang masih aman, masih banyak lah, maksudnya masih banyak lokasi-lokasi yang harus gue explore gitu kan. Dan ternyata di situ membutuhkan waktu yang banyak men. Sebelum kita malamnya kita explore itu, otomatis gue tuh siangnya harus cari lokasi-lokasi yang terbengkalai gitu men, yang ada penjaganya yang kayak gitu. Terus gue nanyain ke penjaganya, ini kenapa terbengkalai, ada kejadian apa, terus mitosnya apa gitu kan. Kalau memang misalkan tidak ada mitos ya nggak ada, kalau misalkan nggak ada urban legend ya nggak ada, kalau misalkan kosong ya kosong doang aja gitu men. Nah, kenapa gue stuck di horor gak dilanjutin, karena di kota ini tuh udah habis lokasi ekspor, karena mungkin gue juga sibuk kerja men ya. Jadi hanya sekedar hobi di dunia apa ya, horor lah, maksudnya suka dengan explore waktu dulu tuh men. Yang gue kira nggak akan stuck, ternyata gue stuck di tengah jalan dan gue nggak lanjutin kontennya. Sekarang pun masih ada, kalau nggak salah cuma beberapa video lah kalau nggak salah. Sampai-sampai gue tuh menceritakan tentang asal usul yang ada pohon beringin yang ada di kampung gue. Dan mungkin karena public speaking gue ini jelek men, jadi kurang gitu kan, kurang dalam public speaking, pembawaan pun kurang. Kalau misalkan kayak gini itu beda dengan live streaming. Kalau live streaming itu kita itu tektok sama viewers gitu men, maksudnya ada typingan viewers, jadi mungkin ide itu terbuka gitu guys ya. Nah, dari situ gue mikir gitu men, wah ini gue masa iya mau terus-terusan di dunia live streaming kayak gini gitu men. Maksudnya kalau gue pribadi sih susah, karena gue pun ada
ada kerja gitu men. Di dunia real gue ini ada pekerjaan, karena gue kerja juga, saya bekerja juga. Karena gue kenapa ke dunia live streaming itu, karena cari sampingan, karena lumayan guys ya, buat jajan juga lumayan. Akhirnya gue masuklah ke YouTube, gue upload video di YouTube, gue vlog lokasi-lokasi yang serem di Bandung guys ya, kayak Babakan Siliwangi yang kayak gitu. Gue cobalah upload. Masih ini men, belum menyadari algoritma YouTube gitu men. Belum menyadari ke sana. Yang gue tahu itu ya udah bahan aja gitu kan. Gue punya bahan, gue upload, ya orang lain pasti akan ada yang nonton gitu men. Itu yang gue pikirkan pas awal-awal gue nge-YouTube gitu. Dan kesini-sini kok kurang ya gitu kan. Wah ini gue harus cari cari tahu tentang YouTube itu kayak gimana men. Kayaknya gue searching lah gitu kan, kemarin tuh awal-awal tahun akhir pertengahan tahun 2022 lah guys kalau nggak salah. Gue searching lihat-lihat gitu kan. Oh ternyata kayak gini, YouTube itu memang tidak bisa sesuai tidak semudah apa yang kita bayangkan. Upload video meledak dapat cuan, ternyata enggak men ya. Kita tuh harus beberapa tahap yang harus kita lewati men. Yang pertama mungkin kalian sudah tahu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ketika tahun 2022. Nah oke lah gitu kan, gue 1000 subscriber mungkin bisa lah gitu kan, karena banyak kontak-kontak di WA gitu kan, di WhatsApp gue tinggal ini di story WA pun insya Allah teman-teman tuh pasti akan subscribe gitu kan. Nah akhirnya mentok tuh yang di sana tuh, yang di ekspor tuh. Wah gue ini harus cari konten lagi gitu men, karena nggak bisa, karena bahannya susah gitu kan, modal pun susah karena modal pun banyak gitu man. Banyak yang harus dikeluarkan lah, kayak lokasi buat izin, belum kita bensin, buat akomodasi lah, masih banyak lah guys ya. Terus gue tuh lihat di YouTube ada konten-konten reaction men. Gue tuh tertarik ya dengan konten, wah ini gimana nih caranya dia ini bisa nge-reaction orang lain gitu, kayak meme lucu atau cewek-cewek cantik gitu kan, banyak lah di TikTok kan. Nah gue udah sempet niat tuh mau bikin kontennya, cuman kendala dalam sarana prasarana men, edit. Ini ngeditnya kayak gimana gitu kan guys. Gue searching lah, lihat-lihat gitu kan, cara edit reaction kayak gimana gitu kan. Wah ternyata semua tuh pakai PC men, pakai PC, pakai handphone, pakai kamera. Wah ini gue gak bisa, ini perlu modal yang besar. Yang masih mending kalau misalnya satu video, 1 2 3 video bisa langsung meledak menghasilkan uang, dapat AdSense. Ya it's okay kalau misalkan emang lu udah tahu tata cara nge-YouTube guys ya. Kalau gue kan memang minim di modal, dan gue pun belajar sendiri, cuman bermodalan tutorial yang di YouTube, dan gue pun cari ide sendiri, cari cara sendiri tuh kayak gimana gitu men. Nah terus adalah waktu itu gue lupa lagi men nama akunnya siapa. Gue cobalah download aplikasi edit. Gue coba download, gue coba bikin video kayak gini. Nah yang gue bingung tuh, ini bisa nyatuin video gue sama si yang gue reaction itu gimana caranya gitu wes. Dia tuh gue mikir gitu kan, ini gimana caranya, harus mirrornya itu kayak gimana, karena handphone gue ini nggak support. Handphone gue ini kentang men, dan memang gue ada 2 handphone, dan satu handphone yang satu lagi tuh tidak bisa tidak bisa lepas dari charger men. Jadi harus terus-terusan pakai charger. Kalau misalnya dicabut otomatis dia tuh mati, karena memang baterainya tuh baterai tanam dan emang udah jelek men. Gue nggak ada modal lah buat ganti baterainya gitu men. Dan gue cobalah, nah akhirnya bisa lah gue edit. Dan kesalahan gue waktu upload video dulu itu belum memahami, meskipun gue sudah gagal di channel yang pertama, di channel horor guys ya. Gue belum memahami arti kata dari
algoritma atau analisis YouTube itu kayak gimana. Gue dulu upload itu seminggu sekali, men. Kenapa gue upload seminggu sekali? Karena gue kerja, terus gue satu kali edit video itu bisa memakan waktu 7 jam. Karena mungkin pertama ya guys ya, kan pertama kali edit-edit yang agak rumit, terus kayak nambah-nambahin meme-meme yang kocak itu karena mungkin gue ini pembawanya nggak kocak nih ya. Mungkin guys ya, karena memang video gue ini entahlah, pokoknya hanya viewers saja yang lihat guys ya. Kalau gue pribadi nggak bisa ngenilai diri sendiri gitu, men. Nah, di situ gue upload, gue edit selama 7 jam, upload seminggu sekali. Gak ada yang nonton, men. Cuman 1-2 gitu, alhamdulillah ya. Bagi gue satu video udah ada yang nonton 5 orang aja, gue udah alhamdulillah gitu, men. Nah, terus gue share lah ke teman-teman, bantu subscribe. Sebelum subscribe tonton dulu ya, minimal 2 menit 3 menit lah gitu kan. Gak apa-apa nggak dilihat juga, yang penting lebih dari 1 menit lu subscribe gitu guys ya. Nah, di situ alhamdulillah naik kan 30, pokoknya sekitar 30 kurang lah, 30 kurang 20 berapa lah, gue lupa lagi. Nah, dari situ gue terus-terusan seminggu sekali upload. Nah, terus gue kira, wah ini nggak bisa nih kalau misalkan seminggu sekali, kayaknya kelamaan deh gitu kan, men. Gue cobalah 4 hari sekali. Nah, yang dari 7 jam gue edit video, gue coba pangkas jadi 5 jam. Jadi 5 jam gue edit video. Gue edit video selama 5 jam berhasil. Itu terus-terusan 1 minggu sekali. Terus gue coba lagi caranya gimana memangkas 5 jam ini bisa jadi 3 jam. Karena gue mau upload 4 hari sekali. Yang tadinya seminggu sekali, gue upload 4 hari sekali gitu, men. Gue coba berhasil. Terus beberapa bulan kemudian, gue pengen upload 3 hari sekali. Karena udah lama juga gitu kan. Gimana mangkas 3 jam ini bisa jadi 2 jam atau 1 jam. Gue coba, berhasil, men. Berhasil gue. Sekarang gue udah beberapa bulan ya, udah lama lah, gue coba upload 2 hari sekali dan gue pangkas edit satu video itu 1 jam, bahkan bisa kurang satu video, dan gue berhasil, men ya. Alhamdulillah gue berhasil. Nah, pelajaran di sini bagi gue gini, men. Kita bisa karena kita terbiasa. Kita bisa karena kita berani mencoba. Kalau kita cuman bermodalan pikiran sama mulut yang ngoceh, tanpa ada praktek, tanpa ada reaksi, kita nol, men. Sepintar apapun lu, di otak lu tuh pintar, tapi lu jago ngomong, cuman action lu tuh nggak ada, ya bagi gue nol gitu kan. Orang yang ini tuh, yang mau itu yang orang yang mau berusaha gitu. Lu itu harus cari, gue itu cari ilmu gimana caranya gue ini bisa mangkas waktu gitu, men. Gue kerja, gue kuliah, gue live streaming, gue upload video. Karena waktu itu gue masih live streaming gitu, men. Kalau upload video YouTube udah enggak, cuman gue live streaming masih berjalan. Jadi gue gimana caranya memangkas waktu ini dalam 1 hari, dalam 1 minggu ini gimana caranya gue bisa upload 2 minggu sekali, maksimal 3 hari sekali, dibarengi dengan pekerjaan kuliah sama live streaming gitu, men. Gue coba itu dan alhamdulillah berhasil gitu. Nah, terus buat kalian nih guys ya, nah dari gini nih, terus gue upload video waktu di content reaction ini, gue kira meledak, men. Ternyata sama sekali belum meledak. Belum ada viewers yang nyampe 50 tuh, nggak ada. Itu baru beberapa video, baru ada yang 100 viewers. 100 viewers. Gue tuh bangga banget tuh, alhamdulillah banget. Wah, ini alhamdulillah nih udah ada kemajuan lah, dari tadinya puluhan, bahkan ada yang 5, 8, 18, belasan, puluhan, sekarang udah 100 nih, men. Wah, di situ gue semangat bikin konten lagi. Naiklah, ada yang meledak 1000. Dari 1000 itu sekian video anjlok lagi, men. Itu puluhan, bukan ratusan dan bukan ribuan, tapi puluhan.
Gue pikir ini apa yang salah gitu men. Gue ini salah di mana gitu kan. Di video atau eh di apa di cara gue upload atau gimana men. Gue ini masih berpikir ini gimana caranya gitu kan. Terus lihat-lihat tutor-tutor yang lain gitu kan. Gue bingung men. Gue katakan bingung aja. Kenapa? Karena semua tutor itu pasti memberikan solusi, cuman dia tuh pasti akan muter-muter dulu di situ men. Karena itu strategi dia. Cara membuat YouTube, cara membuat channel, cara jadi YouTube pemula. Padahal intinya itu akan ada di akhir. Padahal intinya tuh ada. Cuman itu muter-muter dulu karena itu udah strategi dia supaya video dia itu ditonton dari awal sampai akhir bagus. Itu menurut gue acungkan jempol men ya. Tergantung kita menyikapinya para tutor-tutor YouTube pemula guys ya. Nah, kalau bagi gua gini men. Kalau kalian cuma menonton tutor tanpa kalian lakukan, tanpa kalian action, nol guys ya. Jadi kalau kalian nonton tutor, kalian juga harus praktek. Baru kalian akan menemukan celahnya gitu men. Oh, salahnya di sini. Oh, ininya di sini. Jadi kalian ketika kalian melihat tutorial, entah itu siapa, cuman kalian nggak action, nggak ngelakukan apapun, cuman kalian paham dan paham masalah teori, kalian paham tapi prakteknya nggak dijalanin, ya dulu nol gitu. Lu nggak dapat apa-apa gitu, cuman lu dapat ilmunya doang. Coba kalian kalau misalkan praktekkan, nonton tutor, lihat tutor, lu praktekkan, lu pasti berhasil gitu men. Nah terus gue tuh lihat tutor siapa lah, gue lupa lagi. Di situ ada dia bilang tuh CTR gitu men. Gue lupa lagi CTR tuh apa gitu kan. Ini CTR tuh apa? Gue cari-cari gitu kan. Dan gue menemukan yang salah itu ketika baru-baru lah men lah, nggak ada mungkin sekitar 2 bulan 3 bulanan ke belakang guys. Ternyata judul sama thumbnail itu sangat berpengaruh men. Gimana kita itu bisa berada di jajaran youtuber besar yang satu tema kontennya dengan kita. Nah gimana caranya gitu men. Dan ternyata yang gue pahami itu di judul men. Makanya ketika lu kalau misalkan mau buat konten, jangan buat dulu bahan men, tapi pikirkan dulu judulnya mau apa, baru lu bikin bahannya. Karena judul itu berpengaruh banget kalau menurut gua. Karena yang gua rasain dalam 100 video ini yaitu di judul. Gak ada lagi, judul itu sangat berpengaruh sama thumbnail. Terus ini men, di dalam analisis itu kan ada jangkauan, ada ringkasan, ada audiens, banyak lah di dalam YouTube Studio itu. Ketika di situ kan ada fitur jelajah, rekomendasi YouTube, penelusuran YouTube, short, short, sama lainnya, sama yang lain-lainnya, pokoknya masih banyak lah. Ketika fitur jelajah ini ada di atas dan persenannya di atas 80, yakin video lu meledak. Nih gue kasih tahu aja ya, yakin video lu meledak. Ketika si fitur jelajah ini ada di atas dan persenannya itu 80, yakin video lu itu di atas 100 dan yakin mencapai 1000. Di bawahnya di situ ada eksternal atau apalah, gue lupa lagi, ada Google Search yang 100% yakin video lu meledak. Terus ada di sana di bawahnya lagi, konten Anda direkomendasikan oleh, di situ banyak kayak reaction meme, video kocak, cewek cantik, cewek TikTok. Jadi gimana caranya video kita ini dapat rekomendasi sama channel-channel besar gitu men.
Dan ternyata judul itu berpengaruh. Jadi kalau kalian mau masuk ke dunia YouTube, saran gue, pikirkan konten apa yang lu mau buat. Buat judul semenarik mungkin sama thumbnail semenarik mungkin. Dan pastikan judul lo itu mewakili para audiens. Dan sebisa mungkin judul lo itu bisa berada di jajaran YouTuber besar yang satu tema dengan konten lo gitu. Nah, terus cara mendapatkan 1000 subscriber tuh kayak gimana? Gue jujur dulu tuh, wah, bukan menggebu-gebu ya men ya. Kok subscriber gue ini nggak naik-naik gitu. Nah, subscriber gue ini nggak naik-naik kenapa gitu kan? Gue udah share di WhatsApp, di story WA, gue pasang di FB, di IG, gue banyak pasang. Cuman ada beberapa mungkin yang merespon, ada beberapa juga yang temen yang subscribe gitu men. Cuman kata gue juga gini, temen itu support dengan omongan. Kebanyakannya yang seperti itu men. Dia itu cuma bisa ngomong, ngasih support tanpa dia action untuk subscribe channel kita. Jamin. Kalau lu nggak rebut handphonenya buat subscribe channel lu, dia nggak akan subscribe. Paling dia subscribe juga gini, share linknya. Lu share linknya, dia masuk ke akun YouTube lu dan dia subscribe. Dan lu tahu kalau misalkan orang nggak subscribe ketika nggak nonton video, itu akan kebaca sama YouTube dan alhasil akan ada beberapa subscriber yang berkurang, hilang gitu men, karena dia nggak nonton, cuman subscribe doang gitu guys. Nah itu pun pastinya akan mengurangi, bukan mengurangi ya, ada dampaknya gitu men. Oh ternyata YouTube ini memang harus nonton dulu baru subscribe, dan itu pasti permanen. Tapi kalau misalkan nggak nonton, tiba-tiba dia subscribe, ya itu pasti akan hilang gitu men. Si subscribe-nya pasti hilang, akan kebaca sama algoritma YouTube, karena kita tuh nggak bisa ngebodohin YouTube, nggak bisa gitu men, kecuali kalau misalnya kita belajar tentang algoritma YouTube, penelusuran YouTube kayak gimana, analisisnya tuh kayak gimana, kecuali kayak gitu men. Nah gue bisa mendapatkan subscriber itu dari video short. Nah buat kalian yang susah untuk mencari subscriber, bikin video short sebanyak mungkin. Kalau bisa sehari 5 kali, 10 kali nggak jadi masalah. Nggak ada yang nonton, nggak jadi masalah. Yang penting lo upload. Terus lu analisis kembali judul. Ingat judul. Judul itu mewakili konten lu, men. Makanya bikin dulu judul baru bahan. Judulnya, kalau misalkan konten lu sepi, lu ganti judulnya. Ganti. Jangan didiemin. Kalau misalnya didiemin ya nantinya basi men ya. Jadi lu ganti judul. Gue dari short itu dapat, bahkan ada yang nyampe sekitar berapa ya, 30 subscriber dalam satu video short. Itu ada yang kayak gitu. Video yang mana ya? Gue lupa lagi, kalau nggak salah yang 16.000 viewers kalau nggak salah di short ya. Dan gue mencapai 1000 subscriber. Wah itu gue sangat bersyukur banget men. Alhamdulillah lah intinya. Gue bisa mencapai 1000 subscriber. Gak di situ, belum sampai di situ men. Jam tayang guys. Yang paling berat menurut gue itu adalah jam tayang bagi konten gue men ya. Yang gue pikir itu ketika gue dapat view 4000, jam tayang gue itu akan terpenuhi men. Ternyata tidak seperti itu. Jadi kalian jangan melihat view-nya, tapi lihat berapa menit penonton lu nonton video lu men. Nah itu yang dihitung. Jadi bukan view. Misalnya gini, lu ada video yang 4000 views ya men ya, 4000 view. Tapi kenapa jam tayang gue ini cuma yang masuknya 50 jam? Sedangkan ini 4000 penayangan gitu men. Nah disitulah penonton lu itu berarti nonton di bawah 1 menit.
berarti cuma beberapa detik dia nonton. Nah itu men, jadi kalian jangan salah paham, wah 4.000 penayangan nih men, udah 4.000 penayangan, wah gue udah bisa ajuin AdSense, udah bisa monetisasi. Enggak men, lu lihat penonton lu itu nonton berapa menit. Kalau di video gue ini ada yang 2 menit, ada yang di bawah 2 menit, ada yang 3 menit gitu kan. Makanya susah untuk mendapatkan jam tayang kalau video gue men ya. Terus kalau misalnya video short itu masuk jam tayang enggak. Video short itu enggak masuk ke jam tayang, tapi dia ada jumlah jumlah viewers gitu men. Jumlah penayangan maksimal di 10 juta. Jadi syarat monetisasi itu ada 3. 1.000 subscriber atau salah satu di antara 2 ini. 4.000 jam tayang atau 10 juta penayangan short. Ada salah satu dari 2 ini, dari jam tayang sama view short ini yang terpenuhi, terus subscriber lu emang udah 1.000, lu bisa mengajukan AdSense atau pengajuan monetisasi gitu ya. Nah, terus apa men ya? Kalau misalkan memang kalian tertarik dengan YouTube, gue saranin jangan dijadikan pokok men, karena YouTube tuh nggak bisa, kecuali kalau misalkan memang udah berpenghasilan men ya. Kalau misalkan udah berpenghasilan, lu boleh dijadikan pokok. Cuman kalau gue pribadi nggak dijadikan pokok karena gue ada pekerjaan lain gitu men. Cuman gue berusaha untuk konsisten upload di 2 hari sekali, dan gue lakuin itu semua men. Dan ketika gue juga ini udah mau menginjak 1 tahun, gue belum monet, apakah gue akan berhenti? Enggak, gue akan terus upload. Terus gimana kalau misalkan ada kendala dalam channel, intinya ada teguran gimana, ya gue bikin lagi. Jadi intinya kalau misalnya kita mau perang itu ya otomatis kita tuh harus berjuang dan harus mempersiapkan men. Ya bisa kita kalah di medan bertempur, kita kalah di pertengahan jalan gara-gara hal yang seperti ini. Kecewa pasti iya, namanya juga manusia men. Cuman kalau misalnya kita kecewa terus-terusan kecewa, kita mau maju sampai kapan? Otomatis kita tuh harus mengevaluasi kesalahan kita yang dulu-dulu gitu men. Nah cuman saran gue gini men, ketika lu mau membuat konten di YouTube, pikirkan konten apa yang membuat lu itu mudah. Entah itu sarana prasarana, entah itu bahannya, entah itu videonya. Diusahakan pokoknya yang mudah, yang tidak mengganggu kegiatan pekerjaan lu men. Kalau ini nggak mengganggu men, karena ketika gue libur kerja, ketika pulang kerja, ada waktu banyak, gue tinggal bikin video kayak gini. Banyaklah konten-konten yang sekarang lagi naik daun gitu men, terutama di mancing gitu kan, kayak kayak apiari, bikin apiari. Cuman kan itu butuh modal. Cuman kalau misalkan mancing di rawa-rawa itu nggak ada modal sih men sebenarnya. Ya kalau misalkan memang lu hidup di kampung, gue juga kalau misalkan gue nggak merantau men, gue pasti bikin konten yang kayak gitu karena gue suka mancing gitu. Karena gue merantau ke kota orang, dan mungkin ya jangankan buat modal yang kayak gitu men ya, buat makan pun kita itu ngirit guys ya kalau misalnya rantau itu. Terus modal bang, gue ini gak punya modal, gue ini gak punya spek kamera yang bagus. Tenang men, kalian jangan gaya-gayaan dulu. Kita ini gunakan alat yang kita punya, manfaatkan alat yang kita punya, manfaatkan pokoknya handphone meskipun handphone lu kentang, karena handphone gue pun kentang. Ini tuh handphone kalau misalkan gue edit, gue ini bikin video nih, terus gue mau edit, otomatis gue tuh harus uninstall dulu 5 aplikasi, kalau nggak 3 aplikasi. Terus gue harus bersihin dulu tuh si chestnya itu, yang si sampah-sampahnya itu gue harus bersihin dulu. Itu buat 1 video men. Dan itu adalah perjuangan yang gimana ya,
menurut gue sih seneng dalam perjuangan kayak gini tuh. Wah, susahnya itu minta ampun, men. Karena gue beli mic ini, beli mic ini tuh gue nabung dulu gitu, men. Meskipun ini harganya berapa ya, apalagi cuman gue nabung nabung dulu. Itu kayak yang di belakang, gue nabung dulu, gue cicil dulu gitu kan. Gimana caranya gue itu bikin kosan ini, kosan gue ini kayak studio gitu, men, senyaman mungkin. Gue stuck di sini karena memang nggak ada modal. Terus gue pun belum memahami YouTube itu kayak gimana. Kayak orang lain tuh, waduh, mungkin kalau orang lain karena ada bantuan dari orang lain, ada promosi. Kalau misalnya emang lu punya modal untuk promosi, terus apalagi kalau misalkan lu selebgram, tiktokers lah kayak gitu, mungkin akan mudah. Cuman kalau misalkan bagi gue bukan siapa-siapa, dan gue pun cuman berusaha membuat video karena gue senang, ada sampingan kayak gini. Bukan sampingan sih sebenarnya, hobi lah. Jadi gue untuk berusaha membuat video dan gue upload gitu, men. Terlepas rame atau tidaknya itu mah urusan nanti lah. Yang penting gue udah berusaha untuk upload video. Rame enggaknya, nanti monetisasi apa enggaknya, ya berarti gue harus mengevaluasi apa yang gue lakuin gitu, men. Terus gimana bang caranya, misalkan gimana handphone gue ini bener-bener nggak support gitu. Ya masa iya sih guys, kan maksudnya gini, handphone sekarang kan semuanya udah ada kamera men ya. Kalau misalkan memang memori internal, lu beli aja memori yang 128 GB atau enggak yang 64 GB memori card itu. Gue juga ini pakai memory card karena jujur gue punya modal untuk ke YouTube, dan memang ala kadarnya guys ya. Kalau misalkan dibilang, wah ini mah lu gini ada mic kayak ini enak, dulu gue itu pakai nggak pakai apa-apa, nggak pakai kayak gini ya, nggak pakai mic kayak gini, enggak, pure suara dari handphone, pure rekaman dari handphone, suara handphone, video di handphone. Gue punya ini tuh baru beberapa bulan lah, karena gue pikir wah gue ini harus ningkat nih, meskipun gue belum ada penghasilan, belum dapat AdSense di YouTube, tapi gue berusaha untuk eh, alat-alat ini nyaman gitu, men. Maksudnya biar suara gue jelas, terus biar gak ada bising juga gitu kan. Gue ngumpulin, nyisihin uang dari gaji gitu, men. Terus gue beli mikrofon ini. Awalnya mikrofon yang cepit di sini, men, yang pakai kabel. Awalnya di sini itu berapa ya? Gue beli tuh 25.000 atau 30.000 gitu, men. Terus gue ganti pakai ini. Karena yang mikrofon itu tuh dulu pernah dipakai buat vlog di Yao yang horor itu, men. Nah, jadi menurut gue sih mau menginjak 1 tahun, gue berapa bulan lagi ya channel YouTube ini mau 1 tahun. Itu perjuangannya sangat luar biasa, men. Ini mah curahan hati aja guys ya, jadi cuman ngobrol aja, berbagi aja gitu, men. Barangkali kalian pengen nge-YouTube, nah gue kasih tahu dari sekarang, pastiin channel lu bersih, channel lu aman, akun lu aman, dan pastiin juga konten lu itu tidak mengganggu pekerjaan lu, dan jangan dijadikan pokok juga kalau misalkan memang awal-awal pemula. Tapi kalau misalkan kalian memang punya usaha sambil apa, jagain toko, jagain apalah pokoknya, lu bikin aja konten. Mau konten day in my life pun gak jadi masalah, konten sehari pun gak jadi masalah, yang penting lu konten. Kalau memang kalian suka dengan YouTube, maksudnya suka dengan upload video, daripada gini, men, lu bikin video disimpan di galeri penuh memori, nge-lag handphone, rusak, kena virus, ngeblank, akhirnya meninggoy handphone lu ya. Lebih baik lu bikin akun YouTube. Lu coba aja, siapa tahu ada video yang meledak, kan kita nggak tahu, men.
Kita nggak tahu ada video yang meledak kayak gimana. Gue pun yang meledak itu di viewers 4.400 kalau nggak salah. Dan gue tuh bersyukur banget bisa mencapai viewers di angka 4.000 gitu men. Kalau misalnya 10.000 gue belum pernah. Karena ya mudah-mudahan kedepannya bisa mendapatkan 10.000 bahkan lebih views guys ya. Nah gue pun mau menyarankan kalian nih, ada YouTube itu penayangan sama tayangan men, itu beda. Tayangan ketika lu lihat YouTube, di situ ada misalkan video gua men, lu nggak klik tuh, cuma lihat tayangannya aja, itu maksudnya tayangan dan nggak masuk ke jam tayang. Cuman kalau misalkan viewers ngeklik video lu meskipun 2 detik, itu masuk ke tayangan, jadi itu masuk ke jam tayang. Kenapa tayangan gue ini meledak 13.000 tapi jumlah jam tayangnya cuman 100 jam? Nah, lu harus ngerti men. Ada tayangan, ada penayangan. Tayangan itu nggak masuk ke jam tayang, tapi penayangan meskipun dia ngeklik 1 detik, 5 detik, itu masuk ke penayangan. Cuman kalau misalkan tayangan itu nggak masuk ke jam tayang. Itu yang gue pelajari guys ya. Terus gue bang suka bingung nih dengan tutor nih guys ya. Tutor. Lu tinggal simak. Kalau memang lu paham, lu kerjain. Lu lakuin. Lu coba praktek. Jangan takut. Lu coba praktek. Gue malu bang menghadapi kamera. Karena belum terbiasa. Karena lu gak nyoba. Coba kalau bingung coba. Di depan kamera seperti ini. Gue pun bingung nih men. Antara lihat ke kameranya. Atau enggak ke layarnya. Jadi lu harus lihat-lihat juga gitu men. Oh gue ini udah pas gak nih gitu kan duduknya. Gue ngomongnya kayak gimana nih. Nah jadi oke sorry guys, ada motor ya, nyain lah. Kalau misalnya di kosan ini bising dengan motor-motor yang lewat. Gue gak nyalahin mereka karena gue yang salah gitu men. Gue bisa bikin konten di kosan yang seperti ini, ya pastinya akan ada bising gitu guys ya. Nah lo coba aja ya, pede aja gitu men. Karena di sini pun gak ada siapa-siapa. Terkadang gue juga ada yang lewat, mereka pun denger, gak jadi masalah. Gue malu bang kalau misalkan kayak gini. Kalau lu terus-terusan malu tapi lu pengen YouTube, mau sampai kapan men? Menurut kata gue juga gini, lu punya ilmu di otak lu bisa ngomong, tapi action lu nggak ada, lu nol gitu. Action lu nggak ada. Tapi gue mau nyuruh, kalau misalkan lu punya modal silahkan lu suruh gitu kan. Cuman kan kalau gue pribadi kayak YouTuber amatir, memang gue kelas dangkal, bukan kelas atas nih men ya, gue di kelas dangkal, yang paling dangkal. Orang lain tuh nggak akan tahu kita ini siapa. Orang lain tuh nggak akan tahu kita ini siapa. Dan ini siapa sih? Kok bisa-bisanya dia bikin konten? Pasti semua orang tuh berpikirannya ke situ dulu awal-awal men. Makanya kata gue juga, kita itu bisa karena terbiasa. Kita mampu karena kita mau mencoba men. Kalau misalnya kita tidak mau mencoba, tapi kita pengen ada kemauan, ada keinginan, tapi kita nggak mencoba, kita mau sampai kapan? Mau sampai ular jadi berbulu men. Itu ular, itu mau ular bulu men ya. Itu mah ular laki-laki guys ya. Nah terus berarti gue ini, terus lu bang berarti belum ada penghasilan? Belum, gue belum ada penghasilan sama sekali dari YouTube men ya. Apakah itu membuat semangat lu surut? Enggak. Jangan pernah ada kata semangat itu surut. Kita terus semangat dalam melakukan kegiatan apapun yang menjunjung hobi kita men. Karena hobi itu susah, hobi itu tidak bisa dihilangkan. Kalau menurut gue guys ya, hobi itu nggak bisa dihilangkan ya, namanya juga orang hobi kok. Yang penting kalian itu kalau misalkan pemula, jangan dijadikan pokok gue mau YouTube lihat orang lain gajiannya besar puluhan juta, jutaan, ratusan ribu, sedangkan gaji gue kerjanya cuma 2 juta. Gue mau resign mau YouTube. Jangan dulu. Kalau memang YouTube lu belum berpenghasilan, jangan dulu keluar dari pekerjaan real. Lu kerja aja. Kalau ada waktu luang lu bikin konten. Kalau nggak ada waktu luang, lu jangan bikin konten. Kapan-kapan kalau misalnya ada waktu luang. Gitu men. Jadi jangan dijadikan pokok. Terkecuali mungkin kalau misalkan memang nanti sudah berpenghasilan.
lu tinggal pilih aja, lu mau sambil kerja boleh, lu mau ini boleh, itu mah terserah gitu men, terserah lu. Cuman kalau menurut gue sih, selagi kalau gue pribadi, selagi masih waktu banyak, pekerjaan pun gak terganggu, ya gue gak akan keluar gitu men, gak akan keluar kerja, gue gak akan keluar kerja, kecuali kalau misalkan memang suatu saat mungkin YouTube gue udah ada berpenghasilan, udah ada kemajuan, ya gue kumpulin uang buat usaha, fokus di YouTube dan bikin usaha gitu kan. Karena mungkin gue juga bisa-bisanya nanti untuk kedepannya, kalau misalkan ini AdSense, bisa aja kan sehari itu 1 kali untuk upload video. Makanya gue bilang dari sekarang, kalau mau YouTube dari sekarang men. Takutnya semakin kesana YouTube ini peraturannya semakin ketat men. Karena sekarang pun udah ketat menurut gue guys ya. 1000 subscriber, 4000 jam tayang, 10 juta video short, 10 juta viewers penayangan short. Itu udah susah. Wah 10 juta tuh menurut gue, wah susah sih. Cuma nggak tahu ya kalau misalkan ada yang viral kita upload, nggak tahu juga kalau misalkan kita sistem kayak gitu. Terus dalam upload video juga, kalau misalnya kalian menambahkan musik, pasti terkena klaim hak cipta. Lu coba usahakan cari musik-musik yang tidak terkena klaim hak cipta. Cuman gue lihat dari tutor-tutor yang memang udah AdSense, klaim hak cipta musik itu masih bisa di AdSense, kecuali teguran hak cipta. Kalau teguran hak cipta itu kan otomatis kena dampak ke channel ke channel kita gitu men. Makanya kalau klaim hak cipta itu kan tidak berpengaruh ke channel ataupun video. Cuman kalau misalkan masalah dolar kuning, merah, hijau yang kayak gitu, gue belum paham men, karena gue pun belum belum monet, nggak mau so tahu gitu men. Kalian bisa searching aja dan lihat tutor-tutor yang udah memahami YouTube guys ya. Nah dari tutor juga terkadang sih orang tuh gimana ya gimana pun juga, tutor juga itu kan konten dia, strategi dia, gimana dia itu supaya penonton itu menonton dari awal sampai akhir. Makanya akan ada sistem pembukaan, terus sistem pokoknya awal, tengah, akhir guys. Jadi gimana caranya penonton itu biar nonton kita ini dari awal sampai akhir dan mendapatkan jam tayang. Nah kalau konten gue kan emang kontennya kayak gini men, dan banyak juga yang komen yang aneh-aneh lah, maksudnya bukan aneh-aneh sih guys ya, gue terimain gitu kan, cuman gue abaikan lah, maksudnya udahlah gitu kan, masalah ini mah udah nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu kan, gue suka abain aja sih. Terus gimana kalau misalnya nanggapin netizen, haters ya, kalau misalkan ini mah kalau menurut gue sih selagi dia menghina diri gue gak jadi masalah, asalkan jangan bawa orang tua aja. Kalau bawa orang tua itu kan udah jadi masalah gitu men. Makanya sebisa mungkin kita ini meredam emosi lah, karena kita ini mau berusaha untuk membuat konten di YouTube gitu men. Sebisa mungkin sampai kapanpun kita ini sebisa mungkin ya memang harus sabar gitu men, karena sabar itu tidak ada batasnya guys ya. Nah buat kalian juga pokoknya yang mau mencoba untuk YouTube, gue saranin sebelum lu bikin videonya, lu analisis dulu YouTube itu kayak gimana,
lu pahami algoritma YouTube itu kayak gimana, tata cara bikin thumbnail, tata cara bikin judul, gimana harus ada kata kunci di judul, gimana harus kita pasang tag-tag yang ada di deskripsinya. Lu pahami dulu benar-benar, jangan sampai kayak gua men ya. Kalau gua dulunya ya memang tidak memahami, main upload aja tanpa gue sadari ternyata judul itu berpengaruh. Makanya di YouTube, di video-video gue kok ada reaction meme. Karena itu adalah kata kunci guys ya. Jangan kalian di horor, cerita horor, lu masukin kata kunci itu. Kecuali kalau misalkan lu udah viewersnya udah ratusan ribu, udah jutaan, ketika viewers lu itu menyalakan notifikasi lonceng, lu mau judul apapun yakin pasti banyak yang nonton karena viewers lu itu nyalain notifikasinya gitu. Ketika dia upload video itu otomatis ada pemberitahuan atau notifikasi ke handphone viewersnya gitu kan. Terkecuali kalau misalkan kayak gitu. Cuma kalau gue pribadi ya gue baru 1000 subscriber, masih kecil dan gue pun bukan siapa-siapa, cuman berusaha pengen punya sampingan dengan hobi gue dalam edit gitu. Kalau misalkan alam edit gue nggak jago men, gue cuma bisa edit yang dasar-dasar aja sih, nggak terlalu jago, jauh lah. Kalau misalnya dari kata jago tuh jauh, dari kata lumayan jago pun jauh, gue masih jelek lah dalam mengedit. Terkadang gue juga ada edit video itu yang nggak ke apa ya, nggak ke anak apa, gak ke crop gitu, gak kepotong, ada yang bagian hilang, ada yang suara ininya mendengung men, jadi bising ke videonya, dan banyak video yang kayak gitu. Cuman ya gue mau gimana lagi, memang keadaan alatnya memang seperti ini, dan gue pun kalau misalkan harus ngemodal, gue nggak ada modalnya gitu men. Makanya gue saranin, misalkan lu pengen ke dunia YouTube, pahami dulu konten apa yang lu buat, lihat referensinya dari konten-konten yang satu tema dengan lu, bagaimana orang ini bisa buat seperti ini, bagaimana orang ini bisa public speakingnya bagus. Kalau gue pribadi public speakingnya jelek men, gue ini jelek dalam public speaking, dalam ngomong tuh jelek. Terkadang gue rusuh, terkadang gue suka bingung dengan kalimat-kalimat yang orang gak ngerti, karena gue kan orang daerah lah, dari kampung merantau ke kota, jadi agak gimana gitu. Gue juga agak malu nih men kalau misalkan gue bilang gue nih agak malu. Cuman mau gimana pun kita tuh harus terbiasa ketika kita berhadapan dengan kamera dan apa dalam video kayak gini men. Gue tuh cuman berusaha membiasakan ketika gue di real dan ketika gue tuh sedang membuat video gitu men. Dan memang harus dibedakan biar kita tuh terbiasa guys ya. Nah, gue sengaja sih bikin obrolan seperti ini tuh ya, mudah-mudahan aja kalian yang pertama kali mau nge-YouTube dan bingung caranya nge-YouTube kayak gimana, mudah-mudahan kalian bisa menonton video ini dan menjadikan, oh ternyata susah juga nge-YouTube itu, tidak semudah apa yang gue kira gitu. Jadi jangan meremehkan sesuatu yang belum pernah kita coba men. Dan kalau misalnya memang ada orang lain yang ngasih saran, lu terima. Jangan sampai telinga kita ini budek ketika mendengarkan saran orang, jangan sampai guys ya. Kita tuh harus menerima saran orang, yang baik kita terima, yang buruk kita buang guys. Jadi ketika lu dapat tutor yang dari YouTube ini bagus menurut gua, menurut lu praktekkan, lu lakuin, coba aja. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Kita bisa karena kita terbiasa, kata gue juga. Intinya untuk para pemula, khususnya bagi gue pribadi, tetap upload video konsisten, jangan malas-malasan, karena orang malas itu nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kalaupun misalkan ada kekecewaan dari video, dari channel, dari perubahan YouTube, lu harus terimakan, karena itu sistem YouTube, sistem sosial media. Intinya tidak ada kesuksesan yang mudah. Kita tetap harus berjuang,
apapun kendalanya, apapun rintangannya, kita hanya bisa melaksanakan dan terus berjuang. Ingat, proses itu harus, sukses itu pasti. Gue Cindy Setiabudi, terima kasih banyak. Dadah.